Baik, hadirin yang berbahagia, tanpa berlama-lama lagi, kita akan melanjutkan talk show kita pada hari ini dengan mengangkat subtema selanjutnya, yakni Building Public Entrustment from the View of Independent Commissioner. Dengan pembicara kedua yang tidak kalah luar biasanya, untuk itu kepada Saudara Anggi Rumahorbo, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelum memulai sesi talk show yang kedua ini, izinkan saya untuk membacakan CV pembicara kita yang tidak kalah luar biasa pada kesempatan kali ini. Beliau bernama Ida Bagus Putu Anomredi SHMM, riwayat pendidikan beliau Universitas Udayana Sarjana Hukum angkatan 1983 sampai 1988, Universitas Udayana Program Sarjana Pasca Sarja Manajemen Pemasaran 1999 sampai 2003. Adapun riwayat pekerjaan beliau, Komisaris Utama Bank BPD Bali 2019 sampai sekarang, Inspektur atau Kepala Audit Intern Wilayah Surabaya 2018 sampai 2019, Kepala Divisi RPK BRI Kantor Pusat Jakarta 2017 sampai 2018, Wakil Pemimpin Wilayah Badung Bisnis Kantor Wilayah BRI Jakarta 2 2015 sampai 2017, Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis Kantor Wilayah BRI Jakarta, Pemimpin Cabang Kantor BRI Yogyakarta Katamso 2012 sampai 2013, Pemimpin Cabang Kantor BRI Cinere Jakarta 2009 sampai 2011, Pemimpin Cabang Kantor BRI Metro Lampung 2007 sampai 2009, Pemimpin Cabang Kantor BRI Denpasar 2004 sampai 2007. Adapun pelatihan khusus beliau, Pendidikan Pengembangan Eksekutif Manajer Madya Pertama 1999, Pendidikan Pengembangan Eksekutif Manajer Madya Kedua 2000, Risk Management Training Level 1, Level 5 sampai Level 5 pada tahun 2006 sampai 2018, Pendidikan Aplikasi Wapinwil Umum 2013, LHC Enhancement Kepala Divisi Kantor Pusat atau Kepala Audit Intern Materi Leadership 2017, Public Course Luar Negeri Materi Bisnis Strategic Planning 2017. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Gus Anom. Waktu dan tempat kita persilakan Pak. Song for the broken hearted, the silent prayer for the faithful body. And I ain't gonna be just a face. Kabar Pak, kabar baik selalu Pak. Kalau ditanyain kabar itu jawabannya bukan kabar baik, luar biasa. Luar biasa. Ya. Mungkin bisa diceritain Pak kesibukan beberapa belakangan ini dan apa kira-kira yang menjadi rutinitas Bapak sebagai prolog untuk diskusi kita pada kesempatan kali ini Pak. Oke, terima kasih ya. Lai Anggi, kalau di Medan dia dipanggil Lai nih ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah diundang di acara yang luar biasa ini ya. Terus terang saya merasa merinding diundang ke Fakultas Hukum Universitas Udayana. Karena Fakultas Udayana ini adalah alma mater saya 35 tahun yang lalu. Hidup Universitas Udayana, hidup Fakultas Hukum. Iya, gitu dong ya. Selamat pagi. Oh, nggak ada yang nyaut. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Oke, gitu dong. Kalau jadi mahasiswa itu harus semangat ya. Jadi adik-adik,
pada tahun 1983 saya masuk ke Fakultas Hukum, kemudian tamat tahun 1988. Saya sempat 2 tahun di ANGI, di bank swasta di Bali, bank terbesar waktu itu. Kemudian dari tahun 1990 sampai 2019, hampir 30 tahun, saya merintis karir di Bank Rakyat Indonesia. Ya, tadi sudah sempat disampaikan CV-nya saya. Kemudian 2019 saya pensiun, ya, meneruskan second karir di Bank BPD Bali sebagai komisaris utama Bank BPD Bali. Jadi kegiatan seharian saya sekarang itu adalah mendampingi direksi, ya, mendampingi direksi untuk mencapai visi dan misi Bank BPD Bali. Nah, dalam keseharian itu tentu adik-adik bertanya, ya. Tadi juga Bu Diah juga sempat nanya sama saya, Anggi. Pak, Bapak itu sarjana hukum ngapain ke bank katanya. Ya, ngapain ke bank? Padahal pekerjaan banker itu mulai kita masuk ketemu teller itu udah ada aspek hukumnya. Mau buka rekening sudah ada aspek hukumnya. Mau pinjam kredit sudah ada aspek hukumnya. Apalagi kemudian kredit bermasalah itu sudah ada aspek hukumnya. Jadi semua kegiatan operasional bank itu penuh dengan kegiatan yang berinteraksi dengan masalah hukum. Oleh karena itu sangat tepat apabila adik-adik nanti kalau sudah tamat melamarlah jadi pegawai bank. Setuju? Oh, kayaknya belum setuju karena tadi terpesona ingin jadi diplomat. Ya, nggak apa-apa. Jadi masing-masing punya pilihan. Nah, begitu jadi apapun pilihan adik-adik, yang jelas harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya, mungkin itu, Anggi, apa yang menjadi kegiatan keseharian saya saat ini adalah masih tetap sebagai pelaku jasa keuangan. Siap, perbankan yang hampir memasuki angka ke 35 tahun sekarang ini. Mungkin ini sih Pak, karena Bapak juga sebagai alumninya kita, alma maternya kita Fakultas Hukum, bisa diceritain nggak sedikit pengalamannya Pak, waktu kuliah di tahunnya Bapak itu seperti apa kegiatannya, terus masa-masa yang emang mungkin ada beberapa hal yang sulit untuk dilupain lah gitu Pak. Bisa dikasih tahu sama kita Pak. Adik-adik, jadi gini, kuliah tahun 80-an beda dengan kuliah sekarang ya. Kalau tahun 80-an itu ibu bapak dosen masih nulis tuh di depan, kita diceramahin, ya kita catat, kemudian ujian, ya. Beda sekali dengan sistem perkuliahan sekarang. Kita kalau nyari ilmu sekarang, yo tinggal buka pan Google, apapun ada di sana. Semua ada kelebihan, semua ada kekurangan, ya. Kalau kelebihan zaman dulu kita betul-betul baca literatur, baca buku. Jadi dapatnya komprehensif. Kalau sekarang mungkin hanya penggalan-penggalan saja, istilah-istilah saja yang kita dapat. Jadi hanya baru batas kulit-kulitnya saja. Nah, oleh karena itu semua tergantung kita. Bagaimana adik-adik mengembangkan apa yang sudah dapat di bangku kuliah untuk kemudian menjadi bekal ya dalam memenuhi keinginan cita-cita, apakah ingin menjadi hakim, menjadi jaksa, menjadi bankers, menjadi diplomat, dan apapun itu. Yang jelas, persaingan akan semakin ketat. Oleh karena itu, persiapkan diri adik-adik apabila ingin memenangkan persaingan di bursa tenaga kerja. Mungkin itu bedanya. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Sama mungkin ini sih Pak.
Oke, tadi Bapak cukup beberapa menyampaikan sebenarnya pun di dunia perbankan, di dunia ekonomi, ada aspek hukum yang dilakukan sesuai rumpun ilmu Bapak yang alamin. Tapi mungkin kita cerita balik sebelumnya itu, kira-kira yang menjadi pertimbangannya Bapak, kenapa harus di bagian perbankan, Pak? Kenapa nggak di lawyer, kenapa nggak di law firm atau nggak hakim, jaksa mungkin, Pak? Iya. Bagus. Jadi gini ya, pada saat awal saya masuk dunia perbankan, ya, Anggi dan adik-adik, terus terang ada kebingungan, ya. Kita belajar pasal-pasal, buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, hukum dagang, ya. Kemudian masuk ke dunia perbankan, kita belajar akuntansi, neraca, rugi laba, ya. Belajar jurnal, debat kredit, kebingungan, ya. Tetapi kemudian setelah lama-lama, ya, berhasil semua itu kita pelajari, ya, kita atasi, ya. Karena kalau masuk dunia perbankan itu sebenarnya yang dicari itu adalah sistematika berpikirnya, Anggi. Kayak Pak Dudi tadi, bagaimana kita bisa berpikir secara sistematis, teratur, menemukan masalah, problem solvingnya seperti apa, kita punya keilmuannya seperti apa, menyelesaikan masalahnya seperti apa. Jadi dunia akademis itu adalah dunia untuk mencari ilmu. Tetapi dunia kerja itu adalah dunia akademis digabungkan dengan pengalaman menyelesaikan masalah, problem solvingnya. Dan bersyukur bahwa setiap orang yang sukses itu kebanyakan mereka mempunyai naluri untuk menyelesaikan permasalahan, dan itu kebanyakan diperoleh pada saat mereka ikut dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Karena di sana mereka diasah. Adik-adik tentu tahu nama-nama besar alumni kita, itu semuanya adalah aktivis dulu. Kita punya mantan hakim konstitusi, Pak Dewa Gede Falguna, kenal? Beliau aktivis dulu. Kita punya Profesor Dr. Ida Bagus Wiase, kenal? Semua kenal. Itu aktivis dulu. Ya. Dan banyak lagi kalau mau saya sebutkan satu persatu. Artinya apa? Bahwa kita belajar di bangku kuliah saja tidak cukup. Tetapi kita juga harus aktif dalam kegiatan organisasi, baik maupun di kemasyarakatan. Karena itu akan sangat membantu kita dalam mengasah pola pikir kita nanti pada saat menyelesaikan permasalahan. Karena orang cerdas berkata begini, kalau orang cerdas itu menyederhanakan masalah yang rumit menjadi sederhana. Kalau orang bodoh itu masalah yang sederhana menjadi rumit. Nah, bagaimana caranya kita sebagai mahasiswa yang cerdas, serumit apapun permasalahan itu bisa disederhanakan sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Dan kalau adik-adik ingin menjadi seorang bankers misalnya, permasalahan hukum itu akan sangat banyak dan itu harus mulai dilatih dari sekarang. Jadi adik-adik yang ada di ruang ini merupakan insan-insan terpilih karena bisa mendengarkan perkataan Pak Dodi, bisa sharing pengalaman dengan saya, ya. Bagaimana caranya nanti memenangkan persaingan agar bisa sukses di perjalanan karir. Karena ini baru mulai ini belum apa-apa. Ya Anggi ya? Sepakat Pak. Sepakat Pak. Mungkin ini juga sih Pak. Sekarang seperti yang kita tahu Bapak sebagai komisaris Bank BPD Bali. Pak. Dan kita pun sebenarnya pun masih meraba-raba nih Pak. Kita kuliah sebagai mahasiswa. Dan untuk di konteks
pemimpin, Bapak kira-kira punya beberapa hal yang mungkin perlu kita ketahui nggak Pak? Ya setidaknya biar kita jadi pemimpin atas dirinya kita sendiri. Gitu, Pak. Iya. Gini. Kalau kita menjadi pemimpin atau kalau suatu saat kita sudah jadi pemimpin, perhatikan satu hal. Kita harus punya visi. Apakah itu visi perusahaan ataukah visi diri kita sendiri? Ya. Dan kemudian bagaimana visi diri kita sendiri kita sinkronisasikan dengan visi perusahaan. Karena visi ini nanti yang akan memandu kita. Kita mau kemana dan akan mau menjadi apa. Misalnya begini. Saya ingat waktu saya di Bank Himbara, perusahaan itu mempunyai visi jelas sekali. The most valuable bank in Southeast Asia. Jadi ingin menjadi bank yang terkenal di Asia Tenggara. Bukan lagi di Indonesia. Karena di Indonesia dia sudah the best, sudah nomor 1. Maka pingin keluar Southeast Asia. Visi yang luar biasa. Visi yang keduanya, home to the best talent. Ingin menjadi rumah bagi talent-talent terbaik. Wahai anak-anak putra-putra Indonesia, datanglah ke bank kami, kumpul di sini, berkumpullah dengan talenta-talenta terbaik untuk menjadi banker sejati. Visi. Saya sekarang ada di Bank BPD Bali. Visinya sangat jelas. Ingin menjadi bank yang kuat, kokoh, kompetitif, unggul dalam pelayanan UMKM, serta berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi daerah. Jelas sekali visinya. Ya. Nah, sekarang visi kita pribadi mau seperti apa? Harus kita sudah tentukan, bukan hanya dari sekarang. Harusnya sudah sejak kecil kita tentukan visi kita. Ya kalau orang mengatakan sekarang Anggi, gantunglah cita-citamu setinggi langit, itu kan visi itu. Mana bisa kita menggantung cita-cita di langit? Ya. Visi kita harus kita mulai persiapkan melalui pembentukan personal branding kita. Sebenarnya Pak Dodi sudah sempat juga tadi. Personal branding kita, membranding diri kita. Kalau kita ini orang hukum, belajar di ilmu hukum, dalamilah ilmu hukum kita dengan sebaik-baiknya. Supaya orang tahu, begitu kita ketemu sama siapa, oh mereka tahu kita orang hukum. Karena kita memang sudah membranding personal kita sebagai orang yang ahli hukum. Brandinglah diri kita dengan apa yang Anda cita-citakan. Jangan serba samar, ini enggak, itu enggak. Nanti orang juga akan samar-samar melihat Anda. Nah, itu yang berkaitan dengan visi. Lai Anggi. Makasih banyak. Boleh tepuk tangannya dulu teman-teman. Biar pembicaraan kita ini lebih dua arah. Mungkin langsung dipersilakan sama teman-teman yang ada di venue ataupun yang ada di room Zoom meeting. Kalaupun ingin memberikan sekedar tanggapan, pertanyaan, ataupun kritik sangat diperbolehkan. Ayo, ada siapa yang mau teman-teman? nanya? Nah, ini. Jadi kalau duduk saja, kayaknya, silakan. Teman-teman panitia boleh dibantu. Boleh dibantu mic-nya. Saya pinginnya adik-adik yang ada di ruangan ini semuanya sukses, bisa mencapai puncak karir setinggi-tingginya. Ya. Silakan.
Nggak apa-apa ya, Anggi, saya sambil agak jalan-jalan dikit gitu daripada duduk. Baik, Sebutkan nama, ya, angkatan tahun berapa, Nak? baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Anggieta Vedanti Anjasmara, bisa dipanggil Anggieta, Prodi Ilmu Hukum. Jadi saya di sini ingin bertanya, tadi dapat dikatakan bahwa organisasi dapat mengasah pola pikir kita. Apakah ada cara lain selain organisasi untuk mengasah pola pikir kita, Pak? Sekian dari saya, terima kasih. Wah, luar biasa. Organisasi dapat mengasah pola pikir kita untuk menjadi orang-orang yang mampu memecahkan masalah gitu ya. Ya. Tentunya sebelum organisasi, sorry ini nggak saya kembalikan ke moderator dulu, langsung saya jawab. Atau mau dikupas dulu, silakan. Ini anggap aja forum kita, Pak. Kan Ya, setiap ya. hal itu ya punya kebebasannya sendiri, Pak. Langsung mungkin, Pak. Ya langsung. Karena saking semangatnya ya. Benar. Jadi adik-adik, gini. Tadi juga sudah sempat disampaikan bahwa energi yang besar itu harus disalurkan melalui hal yang positif ya. Jadi selain organisasi, apalagi yang bisa mengasahkan gitu ya. Tentunya dunia akademis dulu ya. Makanya dunia akademis setiap mata kuliah perlu nilai yang bagus dulu karena itu mencerminkan penguasaan Anda terhadap teori-teori ilmu, dalam hal ini ilmu hukum yang kita pelajari. Ilmu hukum yang kita pelajari karena kita kuliah di Fakultas Hukum itu menjadi dasar logika berpikir kita untuk kemudian kita asah di dalam organisasi. Ya. Organisasi itu mengasah pola pikir kita. Kalau tidak berorganisasi, di mana ilmu yang kita peroleh yang nanti akan kita bisa uji untuk bisa menyelesaikan masalah. Memang betul organisasi. Nah, tentunya organisasi saja tidak cukup kalau hanya tempel nama. Jadi perlu aktivitas yang full, kesungguhan untuk terlibat dalam kegiatan organisasi. Ya, terus terang, saya dalam perkuliahan ikut di kampus dulu tahun 83, saya ikut kegiatan organisasi drama. Ya, itu dulu Profesor Dr. Wiyasa-Putra, Bagus Wiyasa-Putra. Kemudian ikut di drum band. Di organisasi kemasyarakatan saya sebagai ketua Seketruna-Truni yang anggotanya mungkin ada sekitar 500 orang. Nah, tetapi organisasi yang saya tidak ikuti, yang ikutin ini tidak hanya sekedar ikut, tapi betul-betul terlibat supaya kita punya kesempatan untuk melatih apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Jadi jangan hanya sekedar cantum nama, tapi betul-betul kita intens di organisasi itu dan terlibat. Dan adik-adik yang ada di ruangan sekarang ini, sebagian sebagai pengurus ALSA dan sebagian sebagai peserta, itu setidaknya sudah memperlihatkan kemauan untuk aktif dalam kegiatan organisasi. Pengalaman saya waktu merekrut pekerja, baik waktu di Himbara maupun di Bank BPD Bali, ya, tidak cukup hanya kemampuan akademis, tetapi keterlibatan dalam kegiatan organisasi itu sangat mencerminkan kemampuan seseorang. Karena kemampuan seseorang itu ibarat gunung es, adik, yang di permukaan namanya hard skill itu kelihatan dikit, tapi soft skill yang ada di bawah permukaan itu sangat besar. Bagaimana kemudian menggali soft skill ini memang diperlukan pengetahuan seorang asesor yang sertifikat. Nah, oleh karena itu sekali lagi
berdasarkan pengalaman saya melihat siapa-siapa saja yang bisa diterima dan bisa memenangkan persaingan dalam seleksi, soft skill ini sangat penting. Oleh karena itu sekali lagi, ayo kita aktif berorganisasi. Siap? Ah, gitu dong, Anggi. Mana tepuk tangannya teman-teman? Mungkin buat teman-teman ada lagi yang mau bertanya atau mungkin yang dari Zoom? Kayaknya yang paling semangat yang itu tuh. Teman-teman panitia boleh tolong dibantu? Di sana tadi ada 2 loh. Ah, oke, Biar silakan. biar adil dia Pak, bagian Ah. kanan, bagian kiri. Oke, silakan. Moderator yang kuasa. Ya. Maaf. Tes. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Karisma Putri, Prodi Ilmu Hukum dari Universitas Udayana Angkatan 2022. Di sini saya ingin pertama-tama saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Anom karena sudah memberikan materi dengan sangat baik, dengan sangat luar biasa. Pertanyaan saya mengenai ini sebagai seorang yang pernah Bapak kan berlatar belakang hukum, bekerja di perbankan. Jadi saya bertanya, juga sebagai seseorang yang pernah bekerja di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Bapak pasti menemui orang-orang yang berlatar belakang yang umumnya ekonomi tentunya, dan juga yang memiliki budaya, culture, daerah yang berbeda-beda juga. Bagaimana Bapak bisa beradaptasi dengan masalah ini? Bagaimana Bapak bisa berkembang atau ya beradaptasi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda? Baik, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Bapak. Semangat sekali kayaknya. Mungkin boleh langsung ditanggapin Pak. Wah, saya itu sampai merinding nih mendengar kekritisan pertanyaan adik-adik ini, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Putri. Ya, luar biasa. Dari satu tempat ke tempat lain, ketemu budaya yang berbeda, karakter yang berbeda, bagaimana caranya supaya tetap sukses gitu ya Laya ya. Ya. Sekali lagi, hampir 30 tahun saya, udah sebut aja deh nama banknya ya. Semua adik-adik juga kenal. Bank Rakyat Indonesia ya, BRI. BRI itu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang tidak ada di peta, kantor cabangnya ada. Gitu. Ya. Hampir 30 tahun saya berkarir, 16 kali pindah di Putri. Ya. Pertama kali di Balikpapan, terus ke Magetan, terus ke Serang, Banten, terus ke Jakarta, dari Jakarta ke Denpasar, dari Denpasar ke Selong, dari Selong ke Flores Timur, dari Flores Timur ke Negara, dari Negara ke Metro, dari Metro ke Jakarta, dari Jakarta ke Jogja, dari Jogja ke Medan, dari Medan ke Jakarta lagi, Jakarta kantor pusat, dari kantor pusat ke Surabaya, pensiun. Ini kan karakter masyarakatnya beda-beda, benar ya. Begitu saya ke Medan, ketemu kampungnya Lai sana. Kita setiap hari disuguhi saksang sana. Lai makan saksang, Lai? Makan Pak, makan. Makan. Saksang itu mohon maaf nih. Tapi kan ini audiensnya ada dari luar juga ya. Nah, ya. Andalas tadi saya dengar juga ada universitas yang lain. Jadi setiap daerah kita menemukan karakter yang berbeda-beda. Ya. Di Jogja kita ketemu dengan karakter yang sangat halus, sangat sopan. Di Medan kita ketemu karakter yang sangat lugas. Apa yang diinginkan itu yang disampaikan. Di Larantuka kita ketemu dengan karakter yang orang sangat jujur. Jujur sekali.
Begitu Romo bilang, Pak Pendeta bilang A, masyarakatnya manut. Ya. Di setiap daerah ini kita ketemu karakter yang berbeda-beda, baik masyarakatnya maupun tingkat ekonominya. Nah, apa yang saya lakukan sehingga tetap bisa eksis, merintis karir terus sampai ke puncak karir? Sekali lagi, adik-adik, sekali lagi, selain intelektualitas kita yang diukur melalui IQ, ada satu hal yang sangat penting yang namanya EQ, emotional question. Emotional question inilah yang kemudian membimbing kita untuk bisa beradaptasi, bergaul, berinteraksi, mempunyai teman, tidak takut setiap hari ketemu dengan orang baru. Dan itu semua dilatih tidak saja ujug-ujug, tetapi memang sudah terlatih sejak adik-adik aktif berorganisasi. Sekali lagi, emotional question itu terlatih karena adik-adik ikut berorganisasi. Karena kalau tidak, diajak diskusi mau menang sendiri karena merasa paling pintar, tidak menghargai pendapat teman. Padahal dalam pekerjaan itu harus ada teamwork. Teamwork itu sangat penting. Dan untuk bisa bekerja dalam tim, kita harus bisa tenggang rasa, saling menghargai. Emotional question-nya harus tingkat dewa. Nah, begitu. Ya. Oleh karena itu sekali lagi adik-adik, saya ingatkan, ya, ayolah, jangan cari ilmu saja. Aktif juga lah dalam kegiatan organisasi. Gimana Putri kira-kira? Oh, bisa diterima. Mantap. Mungkin yang dari Zoom meeting dapat info dari teman-teman panitia ada yang ingin bertanya. Teman-teman panitia boleh dibantu mungkin atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin saya izin yang menerjemahin ya Pak ya. Ya, silakan. Ini beliau atas nama Niputu Ira Wilda Kencana, Fakultas Hukum Angkatan 2022, ingin bertanya, bagaimana caranya untuk memiliki mental yang kuat dalam besarnya persaingan baik dalam pendidikan maupun pekerjaan? Terima kasih. Mahasiswa baru deh ini Pak. Mahasiswa baru. 2022. Itu ikut online itu? Ikut online Pak dari itu. Luar biasa. Agar mempunyai mental yang kuat gitu ya. Mempunyai mental yang kuat agar bisa bersaing dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan. Iya, iya memang itu tadi berkarakter ya, mental yang kuat itu kan berkarakter gitu. Itu orang Bali yang nanya. Bali, Kalau orang Bali, saya akan sampaikan satu ilmu ya, bahwa dalam Weda itu ada disebutkan triguna ya. Triguna. Triguna itu terdiri dari satwam, rajas, tamas ya. Satwam itu adalah unsur-unsur baik, rajas itu adalah energi atau nafsu, satwam, rajas, tamas itu adalah unsur-unsur buruk. Ini namanya triguna. Satwam, rajas, tamas. Dan setiap dari kita itu memiliki energi rajas itu. Nah, rajas itu adalah energi karakter kita. Terus energi ini mau didorong ke kiri sehingga menjadi rajas atau didorong ke kanan menjadi satwam. Kalau dia didorong ke kiri menjadi rajas, jadilah orang kita dengan energi besar tetapi melakukan hal-hal yang buruk. Kalau kemudian energi ini kita dorong ke kanan untuk berbuat hal-hal yang positif,
menjadilah orang kita yang berkarakter kuat, positif, mampu menghadapi persaingan dunia kerja, mampu menghadapi ujian di dunia akademis, karena energi ini betul-betul kita dorong ke arah yang positif. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa memenangkan persaingan dan berkarakter? Optimalkanlah energi Anda ini untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Astungkare, kalau ini betul-betul rajas ini betul-betul energi positif ini betul-betul Anda pergunakan untuk kegiatan-kegiatan positif, Anda akan menjadi pribadi yang berkarakter positif, sehingga personal brandingnya juga akan positif. Astungkare, insya Allah Anda akan bisa memenangkan persaingan di dunia kerja. Gitu Anggi, jawabannya Anggi. Ini hanya berdasarkan pengalaman saja ya. Karena kita sudah ada di penghujung acara nih Pak. Iya. Mungkin bisa memberikan beberapa statement sebagai closing pada sesi kedua kali ini, bukan Pak? Oke, gini ya. Closing statement saya. Adik-adik, saya pinginnya alumni Fakultas Hukum Udayana semuanya sukses. Amin. Kenapa? Di Bank BPD Bali sekarang, pucuk pimpinan Dewan Komisarisnya alumni Fakultas Hukum. Angkatan 83, saya. Direktur utama Bank BPD Bali itu adalah alumni Fakultas Hukum Udayana. Dua pucuk pimpinan tertinggi Bank BPD Bali yang asetnya 30 triliun, labanya lebih dari setengah triliun, itu dikomandani oleh alumni Fakultas Hukum Universitas Udayana. Tepuk tangan untuk Fakultas Hukum Universitas Udayana. Nah, kami ingin adik-adik bisa sukses seperti itu. Ya. Karena menjadi bankir itu adalah manusia dengan multi talenta. Bankir itu dia harus bisa sebagai lawyer. Karena semua ilmu pengetahuan hukum harus dia kuasai. Bankir itu harus bisa menjadi akuntan. Karena dia harus bisa mengerti dan mengetahui ilmu akuntansi. Bankir itu harus bisa menjadi ekonom. Karena dia harus bisa membaca situasi ekonomi makro dan ekonomi mikro. Bankir itu juga harus bisa menjadi konsultan. Karena kalau ada nasabah bermasalah, dia harus bisa memberikan konsultasi. Dan yang terakhir, yang paling penting, bankir itu harus menjadi orang yang gentleman. Apapun perkataannya, itulah yang harus menjadi perbuatannya. Karena bisnis bank itu adalah bisnis kepercayaan. Adik-adik punya uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, 1 miliar, 10 miliar, hanya diganti dengan selembar kertas, namanya biliet deposito atau buku tabungan. Jadi kalau ingin mendapat kepercayaan dari masyarakat, bankir itu haruslah orang yang gentleman. Apa perkataannya, itulah yang harus dibuat. Closing statement saya, ya, menjadilah orang seperti yang saya sampaikan. Dia harus mengerti hukum, dia harus mengerti akuntansi, dia harus mengerti ekonomi, dia harus bisa jadi konsultan, dia harus bisa menjadi orang yang gentleman. Saya undang Anda, siapa yang mau berkarir di perbankan, jadilah bankir-bankir sejati. Ya. Terima kasih Pak. Terakhir dari saya selaku moderator kedua pada sesi kali ini ialah
beberapa hal perlu untuk dioptimalkan. Bagaimana salah satu caranya? Ialah teman-teman mahasiswa pada kesempatan ini masuk organisasi. Karena apa? Karena ini wadah yang bisa untuk melembagakan pikirannya kita, mentalnya kita, agar dapat menjadi lebih optimal untuk diri sendiri lagi. Akhir kata, saya Junlen Anggi Syaputra Rumohorbo. Apabila ada kesalahan kata ataupun penyampaian, saya izin minta maaf sebesar-besarnya. Dan sekali lagi buat pembicara kita pada kali ini, Pak Gus Anom, makasih banyak atas kesempatannya, Pak. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada moderator dan pembicara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya dimohonkan untuk pembicara kita pada pagi hari ini, Bapak Bagus Anom, agar tetap berada di tempat karena agenda selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dan sesi foto bersama. Penyerahan sertifikat akan diserahkan oleh Vice Director on Internal Affairs ALSA Local Chapter Universitas Udayana. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Lanjutkan dengan sesi foto bersama dengan angka kode pertama dengan angka 1, 2. Terima kasih kami ucapkan kepada pembicara kita yang kedua, Bapak Bagus Anom. Selanjutnya dimohonkan kepada Bli Anggi selaku moderator agar tetap berada di atas panggung yang akan diserahkan oleh Project Officer ALSA tahun 2022. Untuk itu, waktu dan tempat